Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar pada hari ini dan menuntut ilmu pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama-tama, yang lebih utama, kita hormati Bapak dosen pengampu kita, yakni Bapak dosen Dede Setiawan, MPD. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Selanjutnya, yang saya hormati untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan materi PAI SMP dan SMA yang berjudul Meraih Kesuksesan dengan Semangat Mencari Ilmu. Nama kelompok. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Muhammad Zidan Al-Rashid dengan nomor NIM 22130-167. Yang kedua, Ramadhani Marbun dengan nomor NIM 22130-010. Yang ketiga, Naufal Pratama dengan nomor NIM 22130-102. Selanjutnya, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam pandangan Islam bukan hanya ajakan saja, akan tetapi telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Hadisnya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis kedua tentang menuntut ilmu, hadisnya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan keutamaan seorang pencari ilmu. Di antara keutamanya itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, di sini saya akan membacakan hadis yang berbunyi man aradahuma fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Di sini yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu. Nasihat ini memberikan pesan kepada kita bahwa ilmu menjadi kunci utama terbukanya gerbang kesuksesan. Semakin tinggi status pendidikan, maka akan semakin matang di dalam mengolah pola pikir dan nalarnya. Luasnya wawasan dan pengetahuan yang dikuasai mampu memberikan berbagai macam solusi yang dibutuhkan tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai agama, kehidupan sosial, ilmu pengetahuan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah akan terlihat betapa pentingnya dan tingginya kedudukan orang yang berpendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina ulul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Baik, selanjutnya hadis tentang menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina yang berbunyi utlubul ilma walau bisin.
Di sini dari hadis tersebut yang menjelaskan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, yang dimaksud dari hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Meskipun derajat hadis ini termasuk lemah atau yang biasa disebut dengan doif, maknanya tetap relevan dalam kehidupan, terutama dalam konteks semangat mencari ilmu tanpa mengenal batas. Hadis ini menggambarkan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan jika harus melakukan perjalanan jauh dan penuh tantangan, pada zaman Rasulullah SAW, Cina dikenal sebagai pusat peradaban yang maju dalam berbagai bidang seperti perdagangan, kedokteran, dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu duniawi yang bermanfaat bagi kehidupan. Di sini ada pesan utamanya dari hadis ini adalah bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga dan seseorang harus bersungguh-sungguh mencarinya meskipun harus melewati perjalanan panjang dan menghadapi berbagai kesulitan. Semangat untuk terus belajar baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia adalah kunci bagi kemajuan bagi individu dan masyarakat, sehingga di sini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar dan selalu berusaha mencari ilmu yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Dan hadis terakhir yang berbunyi innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinama wala dirham innama warasatul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafid. Hadis ini menjelaskan para ulama adalah pewaris nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Menggambarkan kedudukan tinggi ulama dalam Islam sebagai penerus ajaran para nabi. Terus hadis ini menegaskan bahwa ilmu adalah warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh para nabi. Berbeda dengan harta benda yang bisa habis dan hanya bermanfaat di dunia. Ilmu memberikan petunjuk dan cahaya bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil dan mengamalkan ilmu tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan pentingnya menuntut ilmu dan menghormati para ulama. Mereka bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai penjaga dan penerus ajaran Islam. Dengan memahami dan mengamalkan ilmu yang diwariskan oleh para nabi, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir di sini ada pesan utama dari hadis tersebut adalah bahwa ilmu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada harta, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut dan mengamalkannya, maka ia telah mengambil bagian terbaik dari warisan para nabi. Selanjutnya yakni kesimpulan dan makna hadis. Kesimpulan dan makna hadis ini ada beberapa kesimpulan dan makna hadis. Yang pertama, orang yang ingin kebahagiaan dunia harus menuntut ilmu. Yang kedua, yakni orang yang mengharapkan kebahagiaan akhirat harus diraih dengan ilmu. Selanjutnya, menuntut ilmu dilakukan dari lahir hingga sampai ke liang lahat. Yang selanjutnya, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Lalu orang berilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Selanjutnya, para nabi tidak mewarisi harta, tetapi beliau mewarisi ilmu. Kenapa ilmu itu sangat penting? Karena ilmu itu penting bagi kita untuk mengetahui dunia dan akhirat. Ibaratnya seperti jalan untuk kita untuk menerangi jalan dunia dan akhirat kita agar dunia dan akhirat kita bahagia nantinya.
Yang selanjutnya, sikap dan perilaku orang yang senang menuntut ilmu. Yang pertama adalah rajin menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim. Yang kedua, rajin membaca buku keilmuan. Yang ketiga, tidak malu bertanya jika tidak mengetahui. Yang keempat, rela mengeluarkan biaya untuk memperoleh ilmu. Yang kelima, menggunakan waktu luangnya untuk menambahkan ilmu. Yang keenam, suka melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan orang lain. Nah, ini sikap dan perilaku orang yang senang menuntut ilmu. Sudah banyak sekarang seperti anak muda sekarang juga banyak yang rajin menghadirkan majelis ilmu, rajin membaca buku ilmu, tidak malu bertanya jika tidak mengetahui, dan lalu rela mengeluarkan biaya untuk memperoleh ilmu. Nah, ini rela mengeluarkan biaya untuk memperoleh ilmu itu juga ada di yang poin pertama, yaitu rajin menghadiri majelis ilmu. Nah, banyak juga majelis ilmu yang kadang kita mengamalkan uang kita untuk majelis itu atau guru-guru yang ada di situ. Selanjutnya, menggunakan waktu luangnya untuk menambahkan ilmu. Menggunakan waktu luang untuk menambahkan ilmu ini seperti kita membaca buku, berdiskusi dengan teman, atau mencari referensi yang ada yang kita belum tahu, atau kita bertanya dengan teman kita atau guru kita. Nah, selanjutnya, suka melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan orang lain. Nah, di sini sama poinnya seperti poin 5. Tapi suka melakukan diskusi. Di sini juga sering terjadi ketika kita rapat, bisa termasuk melakukan diskusi atau tukar pikiran. Seperti banyak kajian-kajian yang ada di kampus-kampus atau di mana-mana sekarang, sudah banyak kajian-kajian yang masuk dengan poin 6 ini. Yang selanjutnya, hikmah menuntut ilmu. Hikmah menuntut ilmu yang pertama, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, akan diberi berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengalir pahala dari ilmu yang telah disampaikan. Yang keempat, kita akan termasuk jihad fisabilillah. Yang kelima, akan mendapatkan surga jika dilakukannya dengan ikhlas. Cukup sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Mohon maaf jika dari kami ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.